misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya. Makanya pusing dia. Swing votersnya Anies ini paling kecil. Makanya ditakutkan. Wah, memang dipasang itu besar-besar kan, tapi swing votersnya juga besar. Swing voters itu pertanyaannya begini, apakah Anda masih bisa berubah? Jawabannya bisa. Nah itu bisa besar. Presiden, entah gubernur, entah wali kota bupati yang berpikir mau menentukan calon penerusnya, pada saat bersamaan dia sebenarnya mengakui bahwa dia kualitas pembangunannya tidak baik, sehingga perlu dia. Kalau memang sudah 2 periode, itu otomatis bahasanya itu perubahan. Obama lawan George Bush Junior itu perubahan. Change, yes we can, kata dia. Donald Trump waktu lawan Hillary yang di-endorse oleh Obama itu juga bahasanya perubahan. Karena memang setelah 2 kali masyarakat menginginkan perubahan. Perubahan yang seperti apa yang lebih baik semuanya? Kan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini apa? Ke depan, kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar, menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? 2 kemungkinan, mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua dewan suro di ormas-ormas. Tinggal jombang. Maka tiba-tiba 4 ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianisme. Totalitarianisme terbalik. Inverted. Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hitler itu penguasa publik, mengangkang segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang terbalik. Urusan penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dasar. Kalau itu terjadi, there will be no more demokrasinya ke situ. Maka segera harus dicegah. Harus ada seorang enlightened transformational leader atau leadership. Nah, jadi kita harus jadikan syarat siapa. Kalau enggak, jadi jangan sampai nanti presiden yang akan datang itu ya boneka dari ini tadi. Dari sistem yang sudah mulai menggenjala ini. Apalagi kalau dia tidak punya partai misalnya. Dia akan dikendalikan oleh oligarki misalnya gitu. Bagaimana? Sebab akibat hulu dan hilir itu menjadi satu poin yang menurut saya menarik untuk mengedukasi kita semua, khususnya perempuan Indonesia, dari perspektif yang tadi ternyata ada 3 menurut Mbak Feni Rose. Kita mau melihat dari sudut pandang ekonomi kah, mau dari sudut pandang hukum kah, misalnya utangnya terus naik dengan segala permasalahannya, kemudian hukum, integritas, korupsi misalnya Mbak. Kemudian sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan politik itu sendiri. Itu membuat kita pada akhirnya senangnya yang instan kalau tadi kata Prof. Sehingga kembali ke poin yang tadi, cek track record dan kinerjanya itu menjadi salah satu hal yang tugas kita semua. Siapapun kita, apapun saat ini fungsi dan posisi kita. Artinya apakah selama ini pro rakyat dan sudut pandangnya berpihak pada perempuan. Dan dalam hal ini pro rakyat dan pro rakyat ini bisa kita bedakan 2. Artinya punya kebijakan pro rakyat dan punya penampilan merakyat, ini kan 2 hal. Ini 2 hal yang berbeda. Demikian juga konteksnya dengan perempuan. Nah untuk itu ini udah saatnya perempuan bisa menempatkan perasaan itu pada tempatnya dan bagaimana menempatkan logika juga pada tempatnya. Dan dalam konteks ini rasa-rasanya ada baiknya kita menyeimbangkan, membalanskan kapan perasaan itu harus digunakan. Ya itu sebabnya kalau skenario itu jalan, saya kira skenario itu akan jalan tuh. Karena sampai per hari ini kalau kita kasak kusuk, coba tapis informasi intelijen, berupaya untuk dapat sinyal dari ketua-ketua partai, itu terlihat bahwa ada keraguan bahkan di dalam koalisi besar ini untuk menghasilkan kesepakatan, terutama di dalam soal wakil presiden. Sandi mungkin merasa bahwa ya dia masih punya kapasitas kalau seluruh rekening bisnisnya dia itu diserahkan pada Pak Prabowo. Tapi juga akan timbul semacam kecemasan bahwa diumpankan di situ untuk ditarik lagi. Jadi bahkan kubu Prabowo menduga dengan kuat bahwa koalisi yang diperbesar ini justru akan dipakai untuk menyamarkan transaksi-transaksi kan. Kalau misalnya Pak Jokowi dari awal mau supaya Prabowo jadi presiden, ya udah bikin aja koalisi kecil yang memang efisien.
Kalau makin besar itu makin mudah berantakan tuh. Apalagi kalau PDIP akhirnya atas alasan pragmatis menganggap oke, kami tarik usulan kami untuk jadi calon presiden, tapi kami harus ada dalam koalisi itu tuh. Tentu Pak Jokowi senang karena satu waktu PDIP ini juga bisa dibunyikan kembali tuh. Yang ngomong cendekiawan ternama, Pilpres 2024 jangan pilih capres boneka pasar. Hati-hati jangan salah pilih. Dikutip dari Populis Jakarta, cendekiawan ternama Jimli As-Siddiqi meminta seluruh masyarakat Indonesia cermat memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu menghimbau agar masyarakat tak tertipu oleh janji-janji manis para capres. Jangan sampai pemimpin yang dipilih justru pemimpin boneka yang disetir pihak tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Jika itu terjadi, maka masa depan negara ini dipertaruhkan di tangan pemimpin yang salah. Pokoknya jangan milih, harus cari pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar, baik pasar bisnis maupun pasar politik, kata Jimli saat ditemui seusai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Juni 2023. Jimli mengatakan jika memiliki pemimpin bertukang pasar, dikhawatirkan nantinya akan menganggap semua hal yang sedang populer di pasar dianggap benar. Itu jelas sangat berbahaya bagi nusa dan bangsa. Pasar itu harus dikendalikan, jangan diikuti. Kalau diikuti semuanya dianggap benar, ya keliru kita, itu maksudnya, jelasnya. Pemimpin bentukan pasar juga dikhawatirkan bakal mencekoki masyarakat dengan iklan-iklan produk yang ada di pasar. Gara-gara iklan itu, yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik, karena kita dibentuk persepsinya oleh pasar, oleh iklan. Makanya saya menganjurkan sejak jauh hari kita mesti kritis, hati-hati jangan salah milih, imbuhnya. Cendekiawan ternama Jimli As-Siddiqi meminta seluruh masyarakat Indonesia cermat memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu menghimbau agar masyarakat tak tertipu oleh janji-janji manis para capres. Jangan sampai pemimpin yang dipilih justru pemimpin boneka yang disetir pihak tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Jika itu terjadi, maka masa depan negara ini dipertaruhkan di tangan pemimpin yang salah. Pokoknya jangan milih, harus cari pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar, baik pasar bisnis maupun pasar politik, kata Jimli saat ditemui seusai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Juni 2023. Jimli mengatakan jika memiliki pemimpin bertukang pasar, dikhawatirkan nantinya akan menganggap semua hal yang sedang populer di pasar dianggap benar. Itu jelas sangat berbahaya bagi nusa dan bangsa. Pasar itu harus dikendalikan, jangan diikuti. Kalau diikuti semuanya dianggap benar, ya keliru kita, itu maksudnya.